memiliki arti sebagai ciri khas, jati diri, ataupun pembeda dari bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kemudian, identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang memiliki arti sebagai identitas, ciri khas ataupun pembeda yang melekat pada diri seseorang ataupun kehidupan berbangsa dan merupakan suatu pembeda antara orang yang lain, orang yang satu dan orang yang lain. Dengan melihat perkembangan globalisasi saat ini yang semakin pesat, tak dapat dipungkiri bahwa sedikit demi sedikit dunia pendidikan kita mengalami penipisan, khususnya dalam hal pelestarian nilai-nilai Pancasila di dalam diri masyarakat Indonesia. Sebagai calon pendidik, kita dapat mewujudkan ataupun menerapkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di dalam jati diri peserta didik kita dengan menggunakan dunia yang relevan dengan dunia kita, yaitu di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, respon pemerintah kemudian menerapkan profil penguatan Pancasila, sehingga respon pemerintah yaitu menerapkan profil penguatan pelajar Pancasila dengan mewujudkan atau menerapkan kurikulum Merdeka. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk diantaranya itu pendidikan. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia dengan cara Pancasila sebagai memaknai dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan di sekolah maupun nasional. Upaya pelaku pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila tercermin pada profil pelajar Pancasila, sehingga perwujudan terciptanya melalui semangat peserta didik sebagai pelajar Pancasila melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil Pancasila, seperti diantaranya itu kegiatan profil pelajar Pancasila diartikan sebagai gambaran mengenai kemampuan karakter pelajar yang ada di negara Indonesia. Pelajar Indonesia diharapkan mempunyai kompetensi global serta adanya tingkah laku yang selaras dengan moral dalam Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat didefinisikan mengenai sebuah gagasan baru yang diambil oleh pemerintah sebagai langkah pemerintah dalam menanamkan karakter kepada peserta didik. Profil Pancasila dapat dijadikan sebagai sebuah perwujudan pembangunan karakter bagi para peserta didik yang ada di Indonesia. Profil Pancasila memuat tentang dasar moral Pancasila untuk dipergunakan dalam landasan dasar dalam menanamkan karakter peserta didik agar selaras dengan adanya nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Ada 6 unsur profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu upaya atau usaha untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, ini merupakan pendapat dari Abdul Rahman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih tantangan dan rintangan dihadapi oleh pendidik dan peserta didik di masa kini. Kita mengetahui bahwa semakin majunya teknologi dan semakin mudahnya akses informasi membuat peserta didik tidak bisa fokus pada proses pembelajaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, pendidik di sini melakukan yang namanya penerapan nilai-nilai Pancasila dan 5P atau penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, hal itu dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam rintangan dan tantangan pada abad ke-21 ini. Kita juga mengetahui bahwa peserta didik memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda dari segi agama, suku, ras, gaya belajar, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini mampu memfasilitasi berbagai macam keragaman peserta didik. Nah, selanjutnya guru juga dapat menerapkan model-model pembelajaran untuk memerdekakan peserta didik untuk memperluas dan mendapatkan pengetahuannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pemwujudan profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada peserta didik pada abad ke-21. Terakhir, dimensi kreativitas, di mana
Dimensi ini mewujudkan suatu kreativitas dalam kegiatan seperti kegiatan merancang, menghasilkan dan bermanfaat serta memiliki nilai guna. Adapun elemen-elemen yang mencakup di dalamnya diantaranya yaitu berproses serta menghasilkan gagasan atau ide yang orisinil. Yang kedua yaitu menghasilkan karya atau tindakan